Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya selama sepekan telah kami hadirkan dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Primar Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Tabung gas LPG 3 kg saat ini memang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat karena hampir semua rumah tangga sudah menggunakan kompor gas. Isu pembatasan stok yang menjadi penyebab kelangkaan gas bersubsidi ternyata dibantah keras oleh Satip selaku salah satu agen LPG di Jember. Menurutnya, pasokan gas masih tetap dan tidak ada pengurangan. Hanya saja permintaan dari masyarakat pada bulan Juni dan Juli cenderung mengalami peningkatan pesat seiring momentum Hari Raya Idul Fitri dan menjelang Hari Raya Idul Adha. Akibatnya stok di pedagang eceran menjadi lebih sedikit karena harus dibagi rata ke pengecer lain. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Satip. Beliau adalah agen LPG terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Halo Bapak. Nah Bapak bisa diceritakan, kan kemarin banyak yang warga yang mengeluhkan adanya keterbatasan LPG yang berisi 3 kg. Itu mungkin bisa diklarifikasi Bapak penyebabnya? Oke. Jadi gini, sebenarnya kekurangan di masyarakat ini sudah terjadi di setiap tahun sebenarnya. Dari tahun ke tahun, biasanya di bulan Juni, Juli, Agustus, September, ini selalu ada peningkatan pemakaian di tingkat masyarakat. Karena berbarengan di masyarakat itu musim haji, hari raya, terus kemudian musim hajatan, mengawinkan, hitankan. Lah, dari kondisi seperti ini, akhirnya peningkatan LPG itu menjadi luar biasa. Apalagi kalau masyarakat mampu juga ikut-ikut menggunakan LPG 3 kilo, ini akan menjadi tambahnya kekurangan LPG di masyarakat semakin tinggi. Nah, terus sampai ini untuk hari raya ini memang sudah ada antisipasi dari Pertamina. Itu ada extra dropping kalau tidak salah di wilayah Besuki plus Lumajang itu sampai 200%. Gitu. Cuman di sini saya berharap karena LPG 3 kilo adalah peruntukannya untuk masyarakat miskin, bagi masyarakat yang mampu alangkah baiknya bisa mengendalikan diri untuk tidak pakai yang 3 kg. Karena pemerintah juga sudah menyiapkan solusi, salah satunya adalah ada beli gas itu 5,5 kilo, itu cukup terjangkau bagi masyarakat mampu. Baik, berarti himbauan untuk masyarakat untuk lebih memilih yang berisi 12 atau ya, betul. Oke, baik, terima kasih Bapak. Satip menghimbau kepada masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah ke atas untuk menggunakan tabung gas 12 kg atau non-subsidi karena tabung gas 3 kg yang bersubsidi oleh pemerintah sejatinya diperuntukkan kepada warga yang kurang mampu. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Satip dari Jember. Desi Siapa, DKAJ melaporkan. Kebakaran di hutan jati kembali terjadi di jalur lintas selatan yang ada di kawasan Gerintingan, Gunung Watangan, Kecamatan Wuluhan. Ditemukan ada 3 titik kebakaran dengan total perkiraan hampir seluas 2 hektar. Hingga saat ini tidak ada tindakan dari petugas terkait untuk memadamkan api agar tidak semakin menjalar dan semakin membesar. Jika kebakaran hutan jati ini dibiarkan, maka akan berdampak kepada lingkungan maupun ekosistem yang ada di sekitar. Apalagi di kawasan hutan jati di wilayah ini masih banyak populasi beraneka macam makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Menurut warga menduga kebakaran hutan ini disebabkan oleh ulah manusia yang mungkin membuang puntung rokok sembarangan sehingga mudah terjadi kebakaran. Apalagi kondisi saat ini memasuki musim kemarau, banyak daun jati yang kering yang mudah terbakar. Ini tadi kita mulai dari menyusuri lintas jalur lintas selatan ya. Memang melihat kondisi musim kemarau seperti ini kan agak ekstrim ya di sini. Banyak pepohonan yang sudah kering, daun-daunan yang sangat kering. Ini sangat rawan terhadap mengenai kebakaran. Begitu kita lihat tadi, kita berangkatnya tadi, kita berangkat ke arah Papuma, belum ada apa-apa. Begitu kita pulang, ada 3 titik
ada 3 titik mulai dari sana tadi. Ada 3 titik api mulai kebakaran. Nah ini yang sudah berlanjut kebakaran seperti di daerah titik yang lintas selatan ini kan akan mengganggu, merusak atau lingkungan ya. Ini sangat berbahaya sekali terhadap baik itu manusianya kita sendiri maupun dampak-dampak dari ekosistem yang lain. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan di sela kunjungannya di Kabupaten Jember, bahwa untuk seluruh sektor baik pemerintah pusat maupun daerah wajib bersinergi untuk mengentaskan pengangguran di Indonesia. Seperti contoh dalam bentuk balai latihan kerja yang ada di setiap daerah yang dirasa harus mengupgrade diri karena bentuk pelatihan dari dulu hingga sekarang masih sama dan monoton. Sedangkan permintaan tenaga kerja sekarang sangatlah berbeda, sehingga dibutuhkan kemampuan atau skill pekerja yang lain sesuai perkembangan zaman. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendesak agar Balai Latihan Kerja segera berbenah dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan kerja saat ini. Bupati juga banyak sudah upaya-upaya dilakukan. Saya rasa ini harus ada kerjasama lintas sektoral dari Kementerian Tenaga Kerja, karena kita juga harus menganggarkan cukup besar untuk pelatihan-pelatihan, sehingga nanti ini juga bisa kita koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di provinsi dan di kabupaten, agar nantinya output itu bisa benar-benar menangani tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Jember pada khususnya. Jadi harusnya memang BLK ini harus matching dengan perusahaan-perusahaan yang ada, dengan kebutuhan yang ada, baru pelatihan-pelatihan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang memang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan atau lapangan yang dibutuhkan. Jadi jangan membuat baku aturan cuma latihannya ini aja. Kan memang seperti itu sekarang ini. Baru pertukangan, kelas, apa. Sementara kebutuhan ini sudah berubah, bergeser. Banyak bukan hanya kebutuhan itu aja, tetapi banyak kebutuhan yang lain yang itu tidak ada dilakukan pelatihan di BLK. Jadi harus dirubah sesuai kebutuhan. Sementara itu, Bupati Jember juga siap bersinergi dengan pusat dalam penanganan lapangan kerja sehingga angka pengangguran di Jember bisa ditekan, yakni melalui pelatihan-pelatihan yang mampu mencetak pekerja yang siap kerja. Tidak hanya itu, dengan melihat Jember sebagai kantong TKI, Bupati juga akan bersinergi untuk menekan angka TKI ilegal dari Jember dengan memberikan pelatihan kerja yang layak sesuai standar yang dibutuhkan. Di sini diklat-diklat yang dianggarkan oleh APBN itu betul-betul diklat yang setelah pelatihan usai langsung mendapatkan pekerjaan. Karena anggaran ini terbatas, yang memerlukan pelatihan banyak, jadi kami berharap sinergisitas data sehingga tepat sasaran dan tepat program sehingga tidak ada anggaran yang tersia-sia, efektif 100% bisa tersalurkan. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam diskusi singkat di Aula Pendopo Kabupaten Jember Senin siang, anggota DPR RI Komisi 9 menanyakan perihal layanan kesehatan kepada masyarakat Jember, khususnya peserta BPJS Kesehatan, yang mana kini banyak dipermasalahkan. Pasalnya banyak laporan bahwa tidak seluruhnya penyakit dapat di-cover oleh BPJS Kesehatan, seperti operasi katarak, fisioterapi, dan proses lahiran bayi. Tidak hanya itu, rombongan juga membahas tentang defisit anggaran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan ke rumah sakit. Sehingga setiap bulannya BPJS harus menunggak pembayaran yang nilainya miliaran rupiah. Dengan diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan formula untuk berbagi masalah yang ada di masyarakat, khususnya terkait layanan kesehatan BPJS. Sehingga ke depan keluhan tersebut dapat diatasi dengan cepat. BPJS Kesehatan itu kan sekarang sedang dicermati oleh banyak pihak. Ada beberapa pengaduan yang disampaikan ke DPR terkait dengan beberapa layanan yang dibatasi. Yaitu ada setidaknya 3 yang disampaikan. Pertama terkait dengan operasi katarak, kemudian yang kedua fisioterapi, dan yang ketiga bayi melahirkan normal. Nah, tadi di dalam diskusi kita dengan BPJS Kesehatan, mereka mengatakan sebetulnya pelayanan terhadap itu masih diberikan.
Jadi artinya tidak ada pembatasan itu, tetapi memang mereka sedang melakukan upaya-upaya penghematan karena memang anggaran yang dihabiskan oleh BPJS Kesehatan ini defisitnya sangat besar. Jadi tentu sebagai sebuah badan yang penyelenggara operasional kesehatan, mereka akan berpikir bagaimana caranya agar BPJS ini tidak sampai defisit seperti itu. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah menghitung kembali pengeluaran mereka dari hal-hal yang penyakit-penyakit yang memang menghabiskan anggaran yang banyak. Sementara itu menanggapi terkait defisit atau klaim BPJS untuk rumah sakit, Kepala BPJS Kesehatan Jember Tanya Rahayu menegaskan bahwa untuk klaim tersebut saat ini masih terjaga dan tidak ada masalah karena dalam termin tertentu bisa dibayarkan oleh BPJS kepada rumah sakit. Tanya juga memaparkan khususnya di Kabupaten Jember, pasien hipertensi dan diabetes penyumbang terbesar penyakit komplikasi sehingga pasien membutuhkan biaya rawat maupun penanganan kesehatan yang lebih. Untuk itu, BPJS juga melakukan tindakan preventif dan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan kontrol kesehatan secara rutin. Seperti kami sampaikan bahwa rumah sakit kita, mitra kita, cash flow-nya juga masih terjaga. Kalau untuk klaim kan memang jalan N-1 ya, jadi pelayanan sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 2, ya tanggal 30, nanti akan ditagihkan tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga pasti akan berjalan terus. Ada istilahnya klaim yang berjalan N-1, tetapi seperti disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit, semuanya sudah dapat kita penuhi kewajiban kami sehingga tidak mengganggu cash flow teman-teman rumah sakit dan pelayanan tetap jalan sampai hari ini. Baik pelayanan fisioterapi termasuk pelayanan untuk katarak dan pelayanan sesar untuk bayi-bayi yang juga disampaikan oleh Bapak Kadinprop bahwa kalau tidak ada masalah tentunya bayi tersebut adalah lahir sehat ya. Dari Pendopo, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah material kayu hangus terbakar di belakang gedung Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Qadir Jember. Menurut Rektor Ahmad Hanifi, peristiwa kebakaran terjadi saat semua santri dan pengasuh akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Melihat ada api yang mulai membumbung tinggi, saksi mata bernama Taufik kemudian langsung memberitahukan kepada pengasuh pesantren untuk memanggil unit pemadam kebakaran. Beruntung petugas dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran cepat datang ke lokasi sehingga api dapat segera dipadamkan sebelum merembet ke seluruh bangunan kampus. Ini karena tumpukan kayu yang tinggi, terus api yang cukup tinggi juga, sehingga kena ke lantai 2 di belakang. Ini kalau sehingga sekian kaca yang harus dipecah, ya, sambil didorong karena sudah masuk ke lantai atas belakang itu, sehingga dari timur, tengah, 2 lantai itu sudah berjalan, api itu jalan. Ya. Nah, kemungkinan besar kalau Pak sambil didorong sambil nunggu PDAM, ya ikut juga itu. Akibat kebakaran ini hanya 1 ruang kelas yang terbakar dan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Api hanya membakar sebagian atap bangunan saja. Beruntung ruangan perpustakaan yang berada di dekat sumber api tidak terbakar karena ada tembok penghalang. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Program Demonstration Plot atau Demplot membantu pengembangan budidaya padi di Jember. Panen raya Demplot dilaksanakan di Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan meningkat hingga 30% jika dibandingkan panen sebelumnya. Dengan menerapkan teknologi dan pola pemupukan berimbang, produktivitas panen padi terbukti meningkat signifikan. Hasilnya, setelah menggunakan pola pemupukan berimbang, produksi padi melonjak signifikan. Dengan menerapkan pola tersebut, hasil panen padi terbukti meningkat signifikan. Untuk varietas Sertani 9 mencapai 9,6 ton per hektar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan panen sebelumnya yang hanya menghasilkan 7 ton per hektar. Begitu juga dengan varietas Logawa, hasil panen mencapai 10,6 ton hektar yang sebelumnya hanya 8 ton per hektarnya. Kita kan mengadakan Demplot ini. Demplot itu adalah percontohan bagaimana cara menggunakan pupuk yang berimbang dan cara penggunaan pupuk yang pas. Nah, ini ternyata hasilnya sangat menggembirakan.
khusus untuk padi yang Setani 9 Pak ya, itu sebelumnya sebelum ada demplot itu sekitar 6,5 sampai 7, itu sudah bagus. Tapi setelah ada demplot ini dengan cara pemupukan yang benar dan komposisi yang pas, itu hasilnya 9,6 ton. 9,6 ton. Selisihnya itu sekitar 30% itu nilainya 9 juta. Selama berlangsungnya demplot, para petani memperoleh bantuan pupuk dan edukasi pemupukan untuk menghasilkan produksi yang optimal. Hasil panen juga sepenuhnya diserahkan kepada para petani. Pada dasarnya, pemupukan yang telah dilakukan petani sebelum demplot sudah baik. Kegiatan demplot dilakukan melalui beberapa aplikasi pemupukan selama 1 periode tanaman padi. Selanjutnya, pengamanan tanaman dan evaluasi hasil panen akan dibantu oleh tenaga penyuluh pertanian setempat. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Selain isu pembatasan stok LPG, persyaratan fotokopi KTP pembeli juga menjadi isu yang mewarnai kelangkaan gas LPG 3 kg. Isu tersebut tentu langsung dibantah oleh Satip yang merupakan salah satu agen LPG di Tegal Besar, Jember. Selanjutnya, Satip menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke Pertamina jika ada pangkalan atau pengecer gas yang mensyaratkan KTP pembeli. Hal ini dilakukan karena sudah jelas menyalahi prosedur yang ada. Pemirsa, di sebelah kiri saya saat ini sudah ada Bapak Satip. Beliau merupakan agen gas LPG 3 kg. Bapak sempat beredar isu bahwa kurangnya gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir kemarin sangat berdampak kepada masyarakat, dan mereka yang hendak membeli gas LPG harus menyodorkan fotokopi KTP. Itu bagaimana, Pak? Nah, mengenai pangkalan yang menjual LPG 3 kg pakai dasar fotokopi KTP itu tidak dibenarkan, karena sampai saat ini belum ada instruksi apapun dari pihak Pertamina untuk tata cara penjualan LPG dalam artian pembatasan penggunaan LPG. Yang ada cuma sebatas ini, selama ini cuman bagaimana LPG 3 kg ini betul-betul sasarannya tepat, yaitu pada masyarakat miskin. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat mampu juga banyak yang pakai LPG 3 kg. Nah, dengan kondisi seperti ini saya berharap pada masyarakat, khususnya masyarakat mampu, alangkah baiknya lah mengalah dengan masyarakat yang kurang mampu, lebih baik pakai brigas atau pakai LPG yang 12 kg. Dan pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan. Saya Prima Evantari, DKAJ melaporkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Kejaksaan Negeri Jember akhirnya menetapkan Ketua Koperasi Tani Makmur Ketajek Kecamatan Panti Suparjo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil dengan perusahaan daerah perkebunan Pemkab Jember sebesar 9 miliar rupiah. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus Ketajek ini melibatkan beberapa oknum pelaku dengan dugaan penyelewengan dana yang seharusnya dibagi hasil dan masuk ke dalam pendapatan daerah. Namun oleh sejumlah oknum, dana tersebut diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Saat dikonfirmasi, Suparjo mengaku tidak tahu menahu perihal dana tersebut. Bahkan dirinya mengaku tidak pernah menerima uang dari anggaran tersebut. Tersangka ini, Pak? Ya, saya kan tersangka ini kan tidak ngerti. Tidak ngerti, kenapa nggak ngerti, Pak? Ngerti, Pak. Kenapa, Pak? Disuruh apa gimana, Pak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Disuruh apa disuruh apa Gimana, Pak? Karena ada yang memberikan tanah itu. Siapa yang memberikan? Suparjo langsung ditahan dan dikirim ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Jember Rabu sore. Sementara itu, menurut Kasih Intel Kejari Jember Agus Kurniawan, dugaan penyelewangan dan bagi hasil tersebut dilakukan tersangka Suparjo sejak 2014. Uang tersebut bersumber dari hasil panen kopi dan penjualan kayu di lahan milik Koperasi Tani Makmur Ketajek. Penahanan tersangka ini sudah sesuai dengan kelengkapan 2 alat bukti yang telah diperiksakan kepada tersangka. Dari penyelidikan tersebut, koperasi ini hanya menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan tersangka selaku ketua koperasi tersebut. Penahanan yang bersangkutan berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan koperasi Ketajek, di dalam hal ini Kebun Ketajek yang dimiliki oleh PDP atau milik Pemda Jember,
Untuk kerugian negaranya Pak? Kerugian negaranya kurang lebih untuk perhitungan sementara 8.995 juta. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2014 sampai 2018 sampai sekarang. Koperasi itu selaku apa Pak? Jadi koperasi di sini salah satu sarana untuk melakukan kejahatan, untuk menyelewengkan pendapatan pengelolaan kebun ketajek milik PDP. Tersangka mengaku tidak pernah meminta uang kepada pihak-pihak lain dan menerima. Seperti apa? Itu nanti kita buktikan lebih lanjut. Kalau yang bersangkutan jelas sejauh ini memang belum membenarkan. Yang penting kami jelas minimal 2 alat bukti sudah kita pegang sehingga kami berani tingkatkan ke penyidikan dan kita langsung ambil upaya penahanan. Tersangka Suparjo dikenakan pasal 2, pasal 3, pasal 8 Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Kejari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kantor Mapol Subsektor Ajung yang beralamat di Jalan Erjantoro, Kecamatan Ajung, Jember sudah resmi dibuka. Mapol Subsektor ini nantinya akan melengkapi 30 Mapolsek yang ada di Kabupaten Jember sesuai dengan seluruh jumlah kecamatan. Seperti diketahui, selama ini wilayah Ajung dipantai oleh Mapolsek Jenggawa, dan dalam waktu dekat Mapol Subsektor ini segera akan beralih menjadi Mapolsek Ajung. Kapolda Jawa Timur mengapresiasi Kapolres karena terobosan kreatifnya untuk membangun Mapol Subsektor Ajung ini. Dengan diresmikan kantor ini diharapkan mampu melayani masyarakat sekitar khususnya terkait kejahatan. Polisi juga kini tengah bersiap untuk mengamankan agenda Asian Games yang sebentar lagi dilaksanakan, agar tidak ada lagi teror yang kemungkinan mengancam agenda internasional tersebut. Dan khusus untuk tahun depan yakni tahun politik, Polda Jawa Timur juga telah siap mengamankan Pileg dan Pilpres. Kapolres yang punya terobosan kreatif untuk bisa mewujudkan pengembangan daripada pemerintah. Di sini ada kecamatan baru, polseknya hanya satu di Ajung, ini adalah subsektor Ajung. Tujuannya tentunya bisa melayani masyarakat lebih dekat lagi. Kalau lapor-lapor nggak usah jauh-jauh ke polsek yang lama, ini nanti bisa ke full sektor. Ini merupakan embrio ke depan, saya berharap ini bisa berubah nanti menjadi sektor. Kira-kira berapa? Ya, tergantung telahan dan usulan kita, persetujuan dari Mabes Polri. Prinsip kita setuju pengembangan, mengikuti pengembangan pemerintahan daerahnya. Di sini ada kecamatan, hasilnya ada polsek. Dan ini bagus. Terima kasih juga pada pihak pemerintah daerah yang bisa memberikan pinjaman tanah. Kalau bisa untuk sektor nanti bisa diperluas lagi, bukan hanya sekedar, karena polisi itu mesti ada tempat barang bukti, penyitaan, ya kan itu. Dengan hadirnya Mapol Subsektor Ajung ini juga diharapkan mampu mempersempit pelaku kejahatan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga seluruh wilayah di Jember bisa diamankan dan dipantau secara menyeluruh oleh pihak kepolisian. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kepala Sekolah SMPN Negeri 15 Jember, Muhammad Hasan, mengaku hingga saat ini tidak berani mencairkan dana BOS untuk honor guru tidak tetap atau GTT. Apalagi semua guru di SMPN 15 Jember tersebut merupakan GTT, kecuali hanya satu yang berstatus PNS yakni kepala sekolah saja. Jika honor diberi melalui dana BOS, semua GTT akan mendapatkan honor yang sangat kecil dibandingkan dengan honor yang pernah diterima GTT melalui program pendidikan gratis atau PGG bulan Juni kemarin. Khawatirnya dapat lagi dari daerah. Khawatirnya tahu-tahu dapat lagi masuk ke rekening lagi. Akhirnya bisa double. Nah, takutnya seperti itu akhirnya double counting, kita juga yang disalahkan akhirnya. Gitu. Artinya ini dibiarkan menunggu bayaran dari daerah untuk GTT. Selaku kepala sekolah jenengan mengambil kebijakan itu ya sementara ini. Iya, seperti itu karena memang sudah disampaikan waktu MKKS bahwa ya mereka yang sudah dapat SP untuk sementara dibiarkan dulu sambil menunggu info dan SP lebih lanjut. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan.
Aktivitas Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau STDI Jember ternyata terus dinilai meresahkan sejumlah kalangan. Bahkan beredarnya buletin yang diterbitkan oleh STDI dikabarkan hampir memicu konflik antar masyarakat. Oleh sebab itu, Koordinator Gerakan Tolak Penjajahan Ideologi Bangsa, Baikuni Purnomo memprediksi akan ada ribuan masyarakat yang siap terjun jalan dan menandatangani petisi tidak percaya. Nantinya akan disampaikan kepada Pemkab dan DPRD Jember. Dalam aksinya nanti, tokoh yang akrab disapa Gus Baikun itu juga akan memaparkan sejumlah temuan dalam buletin terbitan STDI tersebut. Gus Baikun menegaskan aksi ini bukan atas dasar penolakan terhadap pendidikan atau kebencian terhadap suatu kelompok. Kegiatan ini dilakukan melainkan demi meredam potensi konflik yang terus memanas di masyarakat. Bagaimana orang nggak marah ini? Ini yang jadi masalah. Kenapa kami menuntut agar dibekukan ya kan, semua kegiatan mereka dulu, ya kan, biar dilakukan kajian dulu oleh pakar-pakar. Ya kami mendorong pemerintah nantinya lewat DPR agar mengumpulkan semua pihak ormas Islam, terus dunia akademis, di sini ada YIN gitu kan, ada Universitas Muhammadiyah, hadirkan akademisnya, gitu kan, lalu kaji ini, gitu loh. Setelah itu kan harusnya distandarisasi ilmu, helm saja di standar kok. Diketahui potensi konflik di sekitar wilayah STDI sudah berlangsung cukup lama, namun masyarakat masih menunggu ketegasan dari pemerintah. Namun karena hingga kini tak kunjung ada penyikapan yang bijak dari Pemda, maka warga akan segera menyampaikan aspirasi ke Pemkab dan DPRD agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Pendiri Yayasan Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau STDI Imam Syafi'i Jember, Ustadz Ali Musri, akhirnya angkat bicara soal rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam gerakan tolak penjajahan ideologi bangsa. Ali membantah jika kegiatan di lembaganya dituding memicu keresahan masyarakat sekitar. Namun Ali mengaku tidak mempermasalahkan adanya rencana aksi demonstrasi di kantor Pemkab Jember dan DPRD, sebab menyampaikan aspirasi tentu dilindungi oleh undang-undang. Namun di sisi lain dirinya menilai alasan yang dipakai tersebut sebagai dasar aksi masih kurang pas. Ustadz Ali menegaskan buletin STDI tidak pernah menuduh masyarakat yang merayakan Maulid Nabi Muhammad termasuk golongan zindik. Tulisan di buletin tersebut hanya menceritakan sejarah dimulainya perayaan Maulid Nabi, sesuai dengan isi dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir. Di mana kitab tersebut menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi tadi awalnya dilakukan oleh kelompok orang-orang zindik, yaitu Daulah Fatimiyah Ubaidiyah yang memerintahkan Mesir tahun 357 Hijriah sampai 567 Hijriah. Selain itu, di dalam buletin STDI juga tidak ada tuduhan ataupun menyampaikan kiai dengan dukun atau pramal. Tulisan dalam buletin hanya menyinggung soal orang-orang yang mendatangi dukun atau pramal yang dianggap sebagai kiai ataupun dukun yang mengaku-ngaku sebagai kiai. Lebih jauh, Ustadz Ali mengaku bahwa pihaknya sebenarnya pada tahun 2013 lalu sudah berkomunikasi dengan Bankes Bangpol, MUI, Polres, dan pihak lainnya. Kalau kita menanggapi masyarakat bebas saja ya mengeluarkan aspirasi mereka, itu kan hak mereka ya, sudah diatur di undang-undang, kita juga tidak bermasalah ya. Cuman kan isu yang diangkat saja yang kita kurang bisa menerima gitu ya, seakan-akan kampus kita ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, padahal kenyataannya tidak. Itu saja. Dan kemudian juga yang sesuai dengan yang sudah viral gitu ya, alasan mereka bahwa buletin kita memancing keresahan masyarakat. Nah, setelah kita baca yang diviralkan itu tidak sesuai dengan isi buletin kita sendiri ya, dan isi buletin kita yang tidak pernah menuduh bahwa orang pergi ke kiai itu membatalkan amalan, ya kan? Cuman di sini yang pertama tentang Maulid Nabi itu, ini nukilan dari Bidayah wa Nihayah kitabnya Ibnu Katsir jilid 11 halaman 172 menyebutkan kronologi permulaan terjadinya peringatan-peringatan berbagai hal dalam Islam, di antara Maulid Nabi. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan di sini ya siapa saja orang-orang melakukan itu. Nah, beliau menyebutkan
sebagian orang-orang melakukan itu di awalnya mencetuskan adalah orang-orang yang dinamakan zindik. Itu perkataan dinukil. Tapi di dalam buletin ini kita tidak pernah mengatakan orang yang melakukan maulid Nabi zindik, apalagi mengkafirkan. Tidak pernah. Ya boleh dilihat nanti di ceramah kita di mana-mana pun, ya adakah kita mengkafirkan orang maulid Nabi atau menuduh orang maulid Nabi zindik? Itu tidak pernah. Ini klarifikasi tentang isi buletin yang dijadikan sebagai dasar untuk aksi. Ali menambahkan saat dirinya diminta berceramah atau sebagai narasumber di luar kampus, tidak pernah membahas perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan umat muslim. Selain itu, STDI tidak pernah membahas perbedaan-perbedaan kecil yang masih ditolerir secara agama di luar kampus. Kajian-kajian ilmiah hanya dilakukan di dalam kampus bersama mahasiswanya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 700 orang warga Jember yang tergabung dalam kelompok tolak penjajah ideologi atau Topi Bangsa melakukan aksi damai di depan halaman Pemkab setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk menolak segala aktivitas dan keberadaan Yayasan Imam Syafi'i Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah atau STDI, Mahat As-Salafi dan yayasan atau lembaga lain yang senafas dengan segala macam kegiatannya di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Penolakan ini dilakukan karena yayasan tadi dinilai menyinggung amaliyah kaum nadiyin dan mayoritas muslim di Indonesia dengan menyebar buletin dakwah an-nasihat, di mana buletin ini dinilai telah menuduh zindik pihak-pihak yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta menyebarkan paham bahwa perbuatan orang-orang yang mendatangi kiai, baik yang mempunyai karomah maupun yang tidak punya karomah, adalah perbuatan yang membatalkan amal ibadah. Oleh sebab itu, demonstran mendesak pemerintah Kabupaten Jember untuk membekukan seluruh kegiatan Yayasan Imam Syafi'i atau STDI dan Mahat As-Salafi di Geladak Pakep dalam waktu paling lama 7 kali 24 jam. Pesantren Al-Qudiri, tanya Haji, siapa Bung Rewel itu? Pemimpin perang Pak Abasan Gula, Murguna tidak takut, tak pantas setianan Bung Rewel. Kira bukan? Monopan bengal, kok si bengal? Saya kawan. Ulama di Indonesia. Dari bulan Bioni. Bulan tanya Gus Meskun. Gus, sampean mengadakan aksi apa ada kaitannya dengan proyek dan proposal? Boten masjid saya yang dibangun oleh Bapak 1.000 rupiah pun tidak pernah menerima uang dari pemerintah. Mon kenika Gus, gula gabungan. Mon pada hubung nanti proyek di proposal gula torodus mengadakan aksi. Teruslah Bagus Tojuna dengan mengadakan aksi dengan semua Topi Bangsa. Tojuna gula tak terima karena kiai cakocain. Oleh Bapak saudara-saudara, baca kitab tafsir Al-Jami' Shaghir, kitab hadis Al-Jami' Shaghir, karangan Maulana Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abdul Qadir Asyuti. Saya jamin ada. Baca kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Rasulullah berpesan kepada kita, akrimul ulama fa innahum 'indallahil kurama, faman akramahum faqad akramani wa man ahanahum faqad ahanani. Oningku artinya mereka seakan-akan menuduh ini adalah Ebrioning pas lakonin bengal artinya sehingga sudah meresahkan. Akrimul ulama, muliakan ulama, harusnya fa'innahum 'indallahil kurama, sesungguhnya ulama-ulama itu besok di sisi Allah adalah manusia-manusia yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan saya, dia berkata. Sementara itu, untuk pengamanan, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo sudah menyiapkan sebanyak 700 personil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk yang tengah menyampaikan aspirasi.
berkaitan dengan aksi pengamanan hari ini, Polres Jember melibatkan sekitar 700 personil terdiri dari personil Polres Jember, Polres Banyuwangi, Polres Bondowoso, Polres Lumajang, dan Polres Situbondo. Ini gunanya adalah untuk mengimbangi jumlah aksi massa yang menyampaikan pendapat di muka umum, dimana secara undang-undang memang diperkenankan untuk menyampaikan pendapat selama itu berjalan dengan tertib dan aman. Sehingga dari hasil prediksi kira-kira intel bahwa jumlah personil aksi sekitar 700 sampai 1000, kami siapkan 700. Kasat mata terpantau saat ini ada sekitar 400 sampai 500 aksi massa. Aksi massa terdiri dari 2 titik. Pertama di Pemda, yang kedua kami lembaga pendidikan FIMTS menyampaikan tidak pernah memberi persetujuan berdirinya SDI, SMBI, Imam Syafi'i dengan alasan dirasa-rasakan bagi warga masyarakat. Karena jarak antara sekolah lembaga kami dengan SDI, SMBI, Imam Syafi'i tidak sampai 1 kilometer. Tugas pokok kepolisian saat ini adalah memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat. Dan kami jamin sejauh ini Kabupaten Jember masih dalam kondisi yang aman, tertib. Sebelumnya, pendiri Yayasan Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau STDI Imam Syafi'i Jember, Ustadz Ali Musri, membantah jika kegiatan di lembaganya dituding memicu keresahan masyarakat sekitar. Ustadz Ali menegaskan buletin STDI tidak pernah menuduh masyarakat yang merayakan Maulid Nabi Muhammad termasuk golongan zindik ataupun kafir. Tulisan di buletin tersebut hanya menceritakan sejarah dimulainya perayaan Maulid Nabi Muhammad sesuai dengan isi dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, di mana kitab tersebut menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi tadi awalnya dilakukan oleh kelompok orang-orang zindik, yaitu Daulah Fatimiyah Ubaidiyah yang memerintahkan Mesir tahun 357 Hijriah sampai dengan 567 Hijriah. Selain itu, di dalam buletin STDI juga tidak ada tuduhan ataupun menyamakan kiai dengan dukun atau peramal. Tulisan dalam buletin hanya menyinggung soal orang-orang yang mendatangi dukun ataupun peramal dianggap sebagai kiai ataupun dukun yang mengaku-ngaku sebagai kiai. Kalau kita menanggapi masyarakat bebas saja ya mengeluarkan aspirasi mereka, itu kan hak mereka ya, sudah diatur di undang-undang, kita juga tidak bermasalah ya kan. Cuman kan isu yang diangkat saja yang kita kurang bisa menerima gitu ya, seakan-akan kampus kita ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, padahal kenyataannya tidak. Itu saja. Dan kemudian juga yang sesuai dengan yang sudah viral gitu ya, alasan mereka bahwa buletin kita memancing keresahan masyarakat. Nah, setelah kita baca yang diviralkan itu tidak sesuai dengan isi buletin kita sendiri ya, dan isi buletin kita yang tidak pernah menuduh bahwa orang pergi ke kiai itu membatalkan amalan ya kan. Cuman di sini yang pertama tentang Maulid Nabi itu, ini nukilan dari Bidayah wa Nihayah kitabnya Ibnu Katsir jilid 11 halaman 172 menyebutkan kronologi permulaan terjadinya peringatan-peringatan berbagai hal dalam Islam, di antara Maulid Nabi. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan di sini ya siapa saja orang-orang melakukan itu. Nah, beliau menyebutkan sebagian orang-orang melakukan itu di awalnya mencetuskan adalah orang-orang yang dinamakan zindik. Itu perkataan dinukil. Tapi di dalam buletin kita tidak pernah mengatakan orang yang melakukan Maulid Nabi zindik, apalagi mengkafirkan. Tidak pernah. Ya boleh dilihat nanti di ceramah kita di mana-mana pun ya, adakah kita mengkafirkan orang Maulid Nabi atau menuduh orang Maulid Nabi zindik? Itu tidak pernah. Ini klarifikasi tentang isi buletin yang dijadikan sebagai dasar untuk aksi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ratusan peserta Adventure Motor Trail melintasi jalur kebun teh Gunung Gambir, Kecamatan Sumber Baru. Kegiatan ini dilakukan untuk memacu adrenalin. Motor penggaruk tanah milik peserta diwajibkan melintasi medan menanjak. Tak seperti di jalan raya, mengendarai motor trail jadul dan keluaran baru tentu membutuhkan skill khusus dan konsentrasi yang penuh. Jika tidak bisa mengendalikan laju motor, tentu akan tergelincir jatuh di medan perbukitan. Tak hanya melintas di medan tanjakan, para pencinta motor trail juga disuguhkan dengan beberapa spot keindahan alam. Jalur pepohonan dan kawasan kebun teh di atas perbukitan menjadi pesona pemandangan yang memuaskan.
Dari start hingga finish, ratusan motor trail ini harus menempuh jarak mencapai 80 km dan memakan waktu kurang lebih 6 jam. Namun jalur ekstrim semacam ini justru menjadi kesukaan para pemotor trail karena sangat memacu adrenalin. Tanjakannya banyak banget, itu 40 tanjakan, klaimnya 40 tanjakan. Saya pikir bohong, ternyata emang bener 40 tanjakan. Saya jatuh, hasilnya waktu pas di tanjakan ekstrim tadi. Kenapa mas? Jatuhnya kenapa mas? Ya tanjakannya kita naik ke atas, terus ternyata di atas tuh hampir tegak lurus lah. Apa karena faktor mesin atau gimana mas? Bukan, karena faktor apa saja, kalau mesinnya mampu mas. Kalau gitu mas ya. Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru, Jember ini memang memiliki sebuah tempat wisata berupa kebun teh. Perkebunan ini berlokasi di lereng Gunung Argopuro bagian selatan dan dikelola oleh Perkebunan Nusantara 12. Saya memilih ini mengadakan event trail di Gunung Gambir karena memang kebun Gunung Gambir ini adalah kebun gunung teh, kebun teh satu-satunya di Kabupaten Jember. Jadi kita warga Jember pun jarang yang tahu kalau ada kebun teh di kabupaten kita gitu. Jadi memang akses ke sini memang agak sulit. Jadi kalau kita bukan komunitas trail yang main ke sini, kita nggak mungkin main ke sini. Jadi dengan adanya event trail di sini, kebun Gunung Gambir, kebun teh dan pemandangan di atas tereksplor penuh. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Perjalanan liputan kali ini diawali dengan mengunjungi makam tua di sekitar Desa Seputi, Kecamatan Mayang. Makam ini diyakini sebagai salah seorang pejuang Desa Seputi yang turut memerangi penjajah zaman dulu dan diprediksikan telah berusia ratusan tahun. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Desa Seputi, Kecamatan Mayang, dan saat ini kita akan melihat benda-benda purba dari zaman dahulu kala dari peninggalan nenek moyang kita. Nah pasti Anda penasaran bagaimana uniknya benda-benda tersebut. Nah yuk mari ikuti saya. Setelah mengunjungi makam, kita ditunjukkan berbagai situs cagar alam yang sudah ada di tempat ini dan diyakini berusia ribuan tahun. Seperti cagar alam batu bersejarah ini. Susunan batu yang terlihat seperti rangkaian singgasana raja yang mungkin dulu pada zaman kerajaan digunakan sebagai balai pertemuan raja dengan warganya. Nah, di titik selanjutnya kita ditunjukkan benda bersejarah lainnya yakni makam batu atau sarkofagus yang diyakini merupakan tempat jenazah zaman purba, seperti yang juga digunakan orang-orang Mesir dan Yunani kuno. Benda prasejarah ini pun kini dijadikan sebagai situs cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah. Tak jauh dari tempat tersebut juga terdapat sarkofagus batu berpalung yang kemungkinan dulunya juga menjadi tempat pemakaman jenazah di zaman prasejarah. Dengan banyaknya situs purbakala ini, warga setempat berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah ataupun merawat dan mengembangkan potensi tersebut, sehingga bisa menjadi destinasi wisata yang lebih besar. Apalagi minat masyarakat terhadap destinasi wisata beberapa tahun terakhir ini cenderung meningkat. Yang jelas harapan kami pasti dengan satu tujuan, desa kami harus maju, desa kami harus bangkit, ya, harus makmur dengan adanya potensi yang besar. Karena kami yakin wisata Desa Seputi ini adalah wisata dunia. Jadi begitu berbahagia sekali kami jika dimediasi, dibantu, difasilitasi oleh dinas-dinas terkait. Dan yang jelas kami terima kasih kepada teman-teman media sudah meliput membantu kami dalam rangka mengangkat kesejahteraan Desa Seputi. Kemudian di titik selanjutnya kita juga dapat menikmati pesona wisata alam air terjun dan Goa Anjing. Nah, di lahan rimbun milik Perhutani Jember ini kita bisa melihat air terjun berukuran sedang namun masih alami dan belum terjamah oleh masyarakat. Namun kini kondisinya masih sangat sederhana, belum selesai dilakukan proses pembersihan.
Padahal tempat ini juga sangat berpotensi untuk dibuka sebagai wisata baru sehingga menjadi kekayaan alam desa setempat. Destinasi cagar budaya dan pesona alam ini bisa menjadi referensi Anda untuk berwisata keluarga. Nah pemirsa, demikian tadi perjalanan kami untuk melihat situs dan peninggalan sejarah yang ada di Desa Seputi, Kecamatan Mayang, Jember ini. Dari Jember, Desi Suyatno, Yudis Adi melaporkan. Usai sudah pemirsa, saya menemani Anda dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV.